Oh, Jadi mulai ya. dibaca aja kan ya, dia kagak bakal ngeliat juga dia. Iya, Ya ngebaca. udah baca aja. Mulai. Gedein deh, itunya deh. Udah kan ini. Ah, judul dulu. Apa sih? Mulai nih. Bentar. Iya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan penelitian yang dilakukan yaitu dengan judul pengaruh harga dan pesan produk terkesan pembelian di market Shopee mahasiswa UBSI Kota Depok Sistem Informasi Angkatan 2023. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya deh. Slide selanjutnya nama-nama kelompok yaitu lalu slide selanjutnya kelompoknya tunjukin. Lu yang pencet kan? Oh iya gue. Iya, lu yang pencet gue nungguin. Ulang, ulang, ulang. Ntar kalau misalnya udah selanjutnya bilang itu aja, bilang next gitu. Iya bilang Oh next ya, jangan bilang selanjutnya. tapi kedengeran kan suara gue? Apa nih gue? Kedengeran. Apa gue ulang aja Oke. ya? Ya udah kalau enggak ntar gue edit dah. Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah kami lakukan, yaitu dengan judul Pengaruh Harga dan Ulasan Produk Terhadap Keputusan Pembelian di Market Shopee, mahasiswa UBSI Kota Depok, Sistem Informasi Angkatan 2023. Next. Di sini ada nama kelompok, yaitu yang pertama ada Aulia Rahma Sobrina, yang kedua Aulia Dewi, Anida Putih, dan yang keempat Yersa Putra. Next. Next. Shopee merupakan salah satu sebelum Shopee merupakan salah satu situs jual beli online yang menduduki peringkat pertama pada bulan Februari 2024. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Statista, yang mana Statista ini merupakan platform data dan intelijen bisnis global dengan koleksi statistik, laporan, dan wawasan yang luas tentang lebih dari 80.000 topik dan 22.500 sumber di 170 industri. Berikut data situs belanja online yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat pada bulan Februari 2024. Next. Next. Menurut Pekotuler dan Armstrong, harga merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pelanggan untuk mendapatkan produk yang akan dibelinya. Dari Rahmawati 2024. Menurut Takur, ulasan pelanggan yang dilakukan secara online adalah ulasan yang berisi pengalaman pelanggan di e-commerce dari Rahmawati 2024. Menurut Indra Sari, keputusan pembelian adalah suatu kegiatan individu yang terlibat langsung dalam pengambilan sebuah keputusan untuk melakukan terhadap produk berjual tawarkan dari Rahmawati 2024. Next. Rumusan masalah apa yang pertama, apakah terdapat pengaruh harga terhadap keputusan di market? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh ulasan produk terhadap keputusan pembelian di marketplace Shopee? Yang ketiga, apakah terhadap pengaruh harga dan ulasan produk terhadap keputusan pembelian di marketplace Shopee? Next. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian di marketplace Shopee. Yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh ulasan produk terhadap keputusan pembelian di marketplace Shopee. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh harga dan ulasan produk terhadap keputusan pembelian di marketplace Shopee.
Oke. Terus selanjutnya ada hipotesis yaitu H1 pengaruh H1 pengaruh harga terhadap keputusan pembelian di aplikasi Shopee. H0 tidak ada pengaruh harga terhadap keputusan pembelian di aplikasi Shopee. H H ini HA ya? Apa H1? HA. HA H1. ya. HA Yang adanya mana? pengaruh harga terhadap keputusan pembelian di aplikasi Shopee. H2 pengaruh ulasan produk terhadap keputusan pembelian di aplikasi Shopee. H0 tidak ada pengaruh ulasan produk terhadap keputusan pembelian di aplikasi Shopee. H-nya adanya pengaruh ulasan produk terhadap keputusan pembelian di aplikasi Shopee. H3-nya pengaruh harga dan ulasan produk terhadap keputusan pembelian di aplikasi Shopee. Di sini ada H0 tidak adanya pengaruh harga dan ulasan produk terhadap keputusan pembelian di aplikasi Shopee. H-nya adanya pengaruh harga ulasan terhadap keputusan pembelian di aplikasi Shopee. Selanjutnya ada desain penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel penelitian, yaitu harga sebagai variabel X1, ulasan produk sebagai variabel X2, dan keputusan pembelian sebagai variabel Y. 3 variabel tersebut dikembangkan menjadi pernyataan-pernyataan dalam bentuk kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Data yang diperoleh akan diolah dengan program statistik, yaitu dengan menggunakan program IBM SPSS Statistik 20 for Windows. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sigue, pendekatan kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan dan data menggunakan instrumen penelitian analisis dan bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Yeni Markasari Purba 2021. Selanjutnya ada populasi sampel. Sugiono mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang ada dalam penelitian. Wilayah ini meliputi tentang objek atau suatu yang bisa ditarik kesimpulannya menurut Amin et al. 2023. Sugiono juga mengatakan bahwa sampel adalah jumlah kecil yang ada dalam populasi dan dianggap mewakilinya menurut Amin et al. 2023. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah mahasiswa UPSI Kota Depok Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2023 yang mempunyai pengalaman dalam berbelanja online melalui aplikasi Shopee yang jumlahnya 280 yang terdiri dari 7 kelas. Adapun sampel penelitian berjumlah 46 responden. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer. Data primer adalah data yang berasal dari responden melalui kuesioner yang disebar secara online kepada mahasiswa UPSI Kota Depok Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2023 yang mempunyai pengalaman berbelanja online melalui marketplace Shopee. Dalam pengukuran jawaban responden, pengisian kuesioner diukur dengan menggunakan skala Likert dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, sangat setuju. Yang kedua, tidak setuju. Yang ketiga, ragu-ragu. Yang keempat, setuju. Yang kelima, sangat setuju. Paul baca. Next. Hasil dan pembahasan. Next. Uji instrumen. Next. Adapun dalam uji validitas, di sini terdapat 3 tabel dari hasil uji validitas. Pertama ada tabel hasil uji validitas dari variabel X pertama. Di situ terlihat dari X hitung pada variabel pertama itu lebih besar daripada R tabel dan maka dinyatakan valid.
Terus X2-nya juga R hitungnya juga lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan valid. Terus variabel Y-nya juga R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan valid. Next. Dalam uji reliabilitas, terdapat 3 tabel dari hasil uji reliabilitas. Pada kolom Crunchbase alpha, pada variabel X1, Crunchbase alpha-nya itu 0,705, di mana 0,75 itu lebih besar daripada 0,60, maka variabel X1 dinyatakan reliable. Kemudian yang variabel X2, Crunchbase alpha-nya 0,795, yang mana 0,795 itu lebih besar daripada 0,60, maka variabel 2 dinyatakan reliable. Kemudian pada variabel Y, Crunchbase alpha-nya 0,743. Itu menyatakan bahwa 0,743 itu lebih besar dari 0,60. Maka variabel Y lebih besar daripada maka variabel Y dinyatakan reliable. Oke, next. Uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji heterokedastisitas. Berdasarkan hasil uji dapat dilihat pada kolom SIG, variabel 1 memiliki signifikan 0,211 dan variabel X2 memiliki nilai signifikan 0,604. Kedua variabel memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heterokedastisitas atau sampel penelitian bersifat homogen. Next. Oh, ini nggak bisa di next ya? Dikecilin coba. Udah. Pencet X-nya nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Aduh, dia nggak ngerespon lagi. Nge-lag ya? Mm-mm. Tapi di laptop lo itu. Apa? Ini laptop gua. Di laptop lo jalan. Nggak jalan. Oh, Apa ini ya? Gua kecilin kali ya. kecilin aja coba. Di X nggak bisa nih. Tuh. Aduh, ini gimana, Un? Kok bisa nih? Waduh. Tadi yang ini ya? Bisa. Ini kan sekarang? Iya itu. Digedein apa? Digedein. Oh itu. Udah kan? Oke, selanjutnya ada uji normalitas. Kali ini menggunakan metode grafik. Yang pada grafik sebelah kiri itu adalah grafik histogram standardized regression residual. Berdasarkan histogram itu, terlihat bahwa kurva dependent regression standardized residual untuk lonceng yang tidak memiliki kemencengan ekstrim. Kemudian pada grafik yang sebelah kanan yaitu normal probability plots, berdasarkan output normal PP plot regression standardized, titik-titik menyebar, titik-titik yang ada pada grafik itu menyebar di sekitar garis-garis diagonal. Meski ada melewati garis diagonal tersebut namun tidak terlalu jauh. Sehingga berdasarkan kedua grafik ini data terdistribusi normal. Nah, Nggak bisa lagi, Un. Bisa. kecilin aja. Selanjutnya, uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan output tersebut, nilai asymmetric sebesar 0,760 memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan terdistribusi dengan normal. Next. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, dapat dilihat nilai tolerance
yang ada pada sebelah kanan, nilai toleransi variabel X1 yaitu 0,716 dan pada X2-nya 0,716. Hal ini lebih besar dari 0,1. Kemudian nilai VIF-nya pada variabel X1 1,397. Lalu pada X2-nya 1,397. Yang mana 1,397 ini kurang dari 10. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas sehingga tidak ada hubungan antar variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Okay, next. Analisis regresi berganda. Ini siapa? Gua. Kayaknya si Fajar dah. Jadi Fajar. Gue bukan ada 27 ya? Yang ini berapa? 25. 25. Yaudah, baca yang ini 25. lagi. Udah lanjut. Ininya aja kali ya. Berdasarkan pada tabel yang tadi sudah diperlihatkan, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Konstanta bernilai 8,937. Hal ini menunjukkan bahwa meski tidak ada pengaruh dari variabel X1 dan variabel X2, maka keputusan pembelian yang merupakan variabel Y melalui marketplace Shopee pada mahasiswa UPSI Prodi Sistem Informasi angkatan 2023 sebesar 8,937. Kemudian yang kedua, harga sebagai variabel X1 memiliki nilai koefisien sebesar 0,713. Hal ini menunjukkan bahwa variabel H mempunyai pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel harga, maka akan mempengaruhi keputusan variabel Y sebesar 0,713. Kemudian yang ketiga, ada variabel X2 yaitu ulasan produk memiliki nilai koefisien sebesar minus 0,54. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X2 yaitu ulasan produk mempunyai pengaruh negatif terhadap keputusan pembelian. Berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan ulasan produk akan mempengaruhi keputusan pembelian yang mengalami penurunan sebesar 0,054. Next. Oke. Lalu selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Di sini udah ada tabelnya. Di sini prediksi konstan dari total X2 dan total X1. Berdasarkan tabel di sini dipengaruhi nilai koefisien R square atau R2 sebesar 0,183 atau kita bulatkan jadi 18,3%. Bisa diambil kesimpulan bahwa pengaruh variabel harga X1 dan ulasan produk X2 terhadap variabel keputusan pembelian Y sebesar 0,183 atau 18,3%. Selanjutnya ada uji hipotesis ya. Sini ada uji T atau parsial. Sini ada tabelnya dependent variable dari total Y. Berdasarkan kolom T dan kolom SIG pada gambar ini diketahui nilai signifikan untuk variabel X1 terhadap variabel keputusan pembelian yaitu Y adalah 0,09 lebih besar dari 0,5 lebih kecil dan nilai T hitung 2000,722 lebih besar dari nilai tabel 1,681. Maka HO ditolak dan HA-nya diterima, yang artinya harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Artinya ulasan produk
Artinya ulasan produk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian tersebut. Next. Selanjutnya ada uji F atau simultan. Di sini dependent variable total Y dan konstan total X2 dan total X1 berdasarkan kolom F dan kolom SIG pada gambar di atas diketahui nilai signifikan untuk variabel harga yaitu X1 dan variabel ulasan produk yaitu X2 terhadap variabel keputusan pembelian yaitu Y adalah sebesar 0,013 lebih kecil daripada 0,05 dan F hitung 4.4,827 lebih besar dari F tabel 3.214. Hal tersebut membuktikan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh variabel X yaitu harga di X1 dan variabel ulasan produk di X2 terhadap variabel keputusan pembelian yaitu Y secara yang signifikan. Ada pembahasan dan hasil penelitian. Di sini ada pengaruh harga terhadap keputusan pembelian di marketplace Shopee pada mahasiswa UBSI Prodi Sistem Informasi angkatan 2023 Kota Depok. Berdasarkan dari uji parsial kita yang sudah dilakukan, diketahui nilai signifikan harga sebesar 0,009 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai T hitung sebesar 2,722 lebih besar dari nilai T tabel parsial ya 1681. Dari hasil tersebut maka diputuskan bahwa HO ditolak dan HA diterima yang berarti bahwa variabel bebas yaitu harga berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu keputusan pembelian. Dan yang kedua ada pengaruh ulasan produk terhadap keputusan pembelian di marketplace masuk kode basic Kota Depok sama berdasarkan dari uji T parsial yang sudah dilakukan. Nilai signifikan ulasan produk sebesar 0,854 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar min 0,185 kurang dari nilai T label 1,681. Dari hasil tersebut maka dapat diputuskan bahwa HO diterima dan HA ditolak yang berarti bahwa variabel bebas yaitu harga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu pembelian. Selanjutnya ada berdasarkan dari uji simultan, uji F ya, yang sudah dilakukan, diketahui nilai signifikan untuk variabel harga yaitu X1 dan variabel ulasan produk yaitu X2 terhadap variabel keputusan pembelian yaitu Y adalah sebesar 0,013 lebih kecil daripada 0,05 dan F hitung 4,827 lebih besar dari F table yaitu 3.214. Hal tersebut membuktikan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Hal ini berarti variabel harga X1 dan variabel ulasan produk X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian kita. Next. Terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian kita ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh harga dan ulasan produk terhadap pembelian di marketplace Shopee pada mahasiswa UBSI Prodi Sistem Informasi angkatan 2023 di Kota Depok dan responden dalam penelitian ini berjumlah 46 responden pengguna marketplace Shopee yang merupakan mahasiswa UBSI Prodi Sistem Informasi angkatan 2003 Kota Depok 2023 Kota Depok. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan dengan menggunakan IBM SPSS statistik 20 for Windows maka bisa diambil keputusan sebagai berikut. Harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian di marketplace Shopee. Selanjutnya ada ulasan produk memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap keputusan pembelian di marketplace Shopee dan terdapat pengaruh positif yang signifikan dari harga dan ulasan produk terhadap keputusan pembelian di marketplace Shopee. Next. Selanjutnya ada saran, saran yang bisa kami teliti, yang setelah kami teliti, yang bisa kami berikan
kepada perusahaan yang bekerja sama dengan Shopee itu perlu adanya evaluasi terhadap ulasan produk yang terdapat di Shopee sehingga bisa mengetahui alasan mengapa ulasan produk yang dilakukan oleh pelanggan kurang berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Lalu saran peneliti untuk penelitian selanjutnya supaya peneliti selanjutnya menambah jumlah sampel untuk meneliti pengaruh terhadap keputusan pembelian di Shopee lebih lanjut. Sekian presentasi melalui Zoom dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini gimana ininya? Di pause apa? Di pause ya? Pause aja. Kalau mau stop record apa ul? Enggak ada tulisannya. Tidak, nggak ada. Di yang itunya, yang rec-nya coba. Hmm? Yang simbol rekamnya itu. Coba dipencet. Ini pause ya? Dia coba. Udah. Stop share coba ya? Iya. Udah. Ini udah nggak ada kan? Tapi masih ngerekam tapi. Oh ini ya recordingnya nih.